Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang struktur atom dan sistem periodik unsur, yang dimana atom itu terdiri dari inti atom dan elektron. Inti atom itu sendiri yaitu terdiri dari proton dan neutron. Proton bermuatan positif dan neutron itu tidak ada muatannya. Baik, di sini kita akan mengenal tentang simbol atom. Simbol atom itu kita ibaratkan X, A, dan Z. X itu unsur kimianya, A itu nomor masanya, dan Z itu nomor atomnya. Yang dimana atom netral itu sendiri terdiri dari proton dan sama dengan elektron. Sedangkan neutron itu A dikurang Z, nomor massa dikurang nomor atom. Baik, di sini Ibu punya contoh, misalkan contohnya itu yang pertama itu atom netral. Yang dimana yang namanya atom netral berarti dia jumlah protonnya sama dengan elektronnya. Berarti di sini misalkan Ibu punya contoh yaitu Na. Na dia nomor massanya 23 dan nomor atomnya itu 11. Nomor atom si Na itu kan 11 dan nomor masanya itu 23. Berarti kita buat proton sama dengan 11, sedangkan elektron juga sama dengan 11. Neutronnya itu kan nomor massa dikurang nomor atom, berarti 23 dikurang 11 sama dengan 12. Selanjutnya yang kedua itu ion positif. Yang namanya ion itu dia melepaskan elektron. Berarti di sini ion positif dia melepaskan elektron yang positif, muatan positif. Berarti Ibu misalkan di sini punya contoh yaitu Na juga. Na kan nomor masanya 23 dan nomor atomnya itu 11. Berarti protonnya sama dengan 11, elektronnya kan proton dikurang muatannya, berarti muatannya positif 1 kan, karena ion positif. Jadi dia muatannya positif 1. Berarti di sini elektronnya itu proton dikurang muatan, yaitu protonnya 11 dikurang 1, berarti sama dengan 10. Sedangkan neutronnya yaitu 23 dikurang 11, nomor massa dikurang nomor atom sama dengan 12. Selanjutnya yaitu ion negatif. Yang namanya ion negatif, ia akan melepaskan elektron sama dengan ion positif juga. Berarti dia yang melepaskan elektron negatif. Berarti Ibu misalkan di sini punya contoh yaitu F. F nomor masanya itu 19 dan nomor atomnya itu 9. Berarti protonnya itu sama dengan 9, elektronnya berarti 9 dikurang minus 1 karena dia negatif. Berarti minus kali minus plus, jadi 9 ditambah 10 ditambah 1 sama dengan 10. Sedangkan neutronnya yaitu 19 dikurang 9, nomor massa dikurang nomor atom sama dengan 10. Selanjutnya kita masuk ke isotop, isoton, dan isobar. Kita di sini mengenal tentang isotop, isoton, dan isobar. Yang namanya isotop kita tandai saja di huruf P terakhirnya itu. Kalau huruf P terakhir itu berarti kita bisa ambil kesimpulan yaitu protonnya yang sama, P. Berarti protonnya sama. Di sini Ibu punya contoh H dengan H. H yang pertama itu nomor masanya itu 1, nomor atomnya 1. Sedangkan H yang kedua yaitu nomor masanya 2 dan hanya 1. Berarti di sini protonnya yang sama, jumlah nomor atom yang sama. Proton sama dengan nomor atom, berarti proton itu sama dengan nomor atom, berarti nomor atomnya 1. Berarti H yang pertama sama H yang kedua sama-sama nomor atomnya 1. Sedangkan kalau kita membahas isoton, kita ambil huruf N yang terakhir. N berarti neutronnya sama. Kalau neutronnya sama, berarti kan antara nomor atom dan nomor massa dikurang kan, nomor massa dikurang nomor atom. Berarti di sini misalkan Ibu punya contoh yaitu P dengan S. P itu nomor massanya 31 dan nomor atomnya itu 15. Sedangkan S itu nomor massanya 32, nomor atomnya 16. Berarti neutron P 31 dikurang 15 sama dengan 16. Sedangkan neutron S 32 dikurang 16 sama dengan 16. Berarti di situ neutronnya yang sama. Selanjutnya, jika kita mengenal isobar, kalau mengenal isobar kita tandai huruf A sebelum R. Kalau A-nya yang sama berarti A sama dengan massa. Berarti kita cari massanya yang sama, nomor massanya yang sama. Berarti di sini Ibu punya contoh, misalkan N dengan C. Kalau N itu nomor massanya 14 dan nomor atomnya 7. Berarti
C itu nomor masanya 14 dan nomor atomnya 6. Berarti di sini yang sama kan nomor masanya kan sama-sama 14. Nomor masanya 14 dan C nomor masanya 14. Selanjutnya kita masuk ke sistem periodik unsur, yang dimana sistem periodik unsur itu sendiri yaitu terdiri dari golongan dan periode, yang dimana golongan itu sendiri terdiri dari golongan 1A sampai ke 8A dan golongan 1B sampai ke 8B, yang dimana golongan 1A itu disebut alkali, golongan 2A alkali tanah, golongan 3 oksigen dan belerang, golongan 4A nitrogen fosforus, golongan 5A karbon silikon, golongan 6A boron aluminium, golongan 7A yaitu ada gas mulia, dan golongan 8A itu ada halogen. Sedangkan golongan 1B sampai ke 8B yaitu disebut dengan transisi. Selanjutnya itu ada periode, yang dimana periode itu sendiri terdiri dari periode 1 dan 2 terdiri dari 2 unsur, periode 3 dan 4 terdiri dari 8 unsur, periode 5 dan 6 itu terdiri dari 18 unsur, dan periode ke-7 itu unsurnya itu belum lengkap. Selanjutnya itu ada sifat-sifat sistem periodik unsur. Sifat-sifat sistem periodik unsur itu yang pertama ada jari-jari atom, yang dimana jari-jari atom itu disebut dengan jarak pada inti atom. Sedangkan yang kedua itu ada kereaktifan. Kereaktifan itu adalah unsur pada sistem periodik unsur dari kiri ke kanan. Sedangkan yang ketiga itu ada energi ionisasi, yaitu yang melepaskan satu elektron. Sedangkan yang keempat itu ada afinitas elektron, yaitu jumlah elektron yang dilepas. Kemudian yang terakhir itu ada keelektronegatifan, yang dimana menarik kembali elektron dari atom lainnya. Sekian mungkin pemaparan materi pada hari ini. Untuk minggu depan kita masuk ke materi selanjutnya, tapi Ibu akan mereview sedikit tentang struktur atom dan sistem periodik unsur ini. Jadi jangan lupa untuk belajar, di minggu depan Ibu akan tanya kembali. Sekian materi Ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.